Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan materi yaitu hidup lapang dengan berbagi sub materinya yaitu materi zakat. Sebelum kita melakukan pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Bu Guru minta tolong untuk ketua kelasnya, Mas Fajar, untuk memimpin berdoa ya. Baik, Bu. Tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa pelajaran pada kali ini anak-anak bisa mudah untuk memahaminya. Selanjutnya, sebelum masuk ke pelajarannya, terlebih dahulu kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu dari Sabang sampai Merauke. Tolong Mas Rois untuk pimpin teman-temannya ya untuk menyanyikan. Ya, mari teman-teman kita menyanyikan lagu kebangsaan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Oke, dengan menyanyikan kita bisa meningkatkan jiwa patriotisme kita ya untuk negara kita. Ya, Bu. Selanjutnya, Guru cek kehadirannya satu-satu dulu. Ya. Pimpin aku. Mas Rois ada hadir? Hadir, Bu. Mbak Furhatul? Hadir, Bu. Ya. Mas Fajar hadir? Hadir, Bu. Hari ini hadir semuanya ya. Nah, agar kita semangat belajarnya, kita harus tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Konsentrasi dimulai. Ya, jadi anak-anak guru minta untuk konsentrasinya pada pelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materinya, guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu anak-anak nanti diharapkan mampu meyakini zakat dengan benar. 2. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan benar. Ketiga, anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan makna zakat dengan benar. Keempat, anak-anak bisa membedakan makna zakat dengan benar. 5. Anak-anak mampu menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu mempraktekkan makna zakat dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Langsung kepada materinya. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat itu pengertiannya ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuannya. Jadi, kalau orang yang mempunyai kemampuan yang lebih atau
kekayaan yang lebih wajib untuk menzakatkan hartanya. Selanjutnya yaitu langsung pada jenis-jenis zakat. Zakat itu ada 2 jenis. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Bagi bayi yang baru lahir pun itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Besaran zakat fitrah itu yaitu sebesar 3,1 liter atau 2,5 kg beras. Selanjutnya yaitu ada zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal itu artinya adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dan telah mencapai nisab dan haulnya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah itu ada 3, ada syarat wajib zakat fitrah, ada rukun zakat fitrah, ada waktu pelaksanaan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Sudah pasti orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang beragama Islam. Selanjutnya yaitu adalah seorang bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari akhir di bulan Ramadan. Saat itu bayinya sudah terkena hukum wajib untuk membayar zakat fitrah. Nanti yang membayarkan zakat fitrahnya adalah orang tuanya, bukan bayinya sendiri loh ya. Terus yang ketiga yaitu memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarga pada saat hari raya. Kalau memiliki kelebihan makanan, jadi keluarga tersebut harus membayarkan zakat fitrah. Selanjutnya yaitu ada rukun zakat. Rukun zakat yang pertama ada niat. Jadi kita itu kalau membayar zakat harus dengan niat yang benar-benar ingin membayar zakat. Yang kedua harus ada muzaki, orang yang bayar zakat. Jadi kalau tidak ada orang yang bayar zakat, jadi tidak bisa untuk berzakat. Yang ketiga ada mustahik. Yang ketiga itu ada orang yang menerima zakat. Nah, terus yang keempat itu adalah harta yang digunakan untuk berzakat. Harus ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya tidak bisa untuk membayar zakat. Selanjutnya yaitu ketentuan zakat fitrahnya tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah. Nah, yang pertama itu ada waktu mubah atau boleh. Waktu mubahnya itu yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh. Nah, terus yang kedua ada wajib. Jadi harus dilakukan, yaitu sejak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh. Terus yang waktu afdol yang paling penting itu adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang terakhir ada waktu haram, yaitu selesai sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada 1 Syawal. Jadi ketika sudah memasuki 1 Syawal itu tidak boleh untuk membayar zakat fitrah. Kalaupun membayar setelah 1 Syawal itu nanti sudah termasuk sedekah, bukan zakat fitrah lagi. Selanjutnya ada mustahik zakat, yaitu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir itu adalah orang yang benar-benar tidak mampu sama sekali, tidak memiliki penghasilan sama sekali. Yang kedua ada miskin. Miskin itu adalah orang yang bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada amil. Amil itu adalah petugas atau panitia pengurus zakat. Terus yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang baru masuk Islam itu harus
menerima zakat karena mereka keimanannya masih sangat lemah. Jadi harus diperhatikan lagi. Yang kelima ada rikob. Rikob itu adalah budak atau hamba sahaya. Di zaman sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya karena semuanya sudah merdeka. Yang keenam ada ghorim. Ghorim itu adalah orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang dalam hal untuk memenuhi kebutuhan. Terus yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapatkan upah atau gaji untuk kepentingan di jalan Allah. Jadi mereka itu ikhlas untuk berjuang di jalannya Allah. Yang terakhir ada ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan kebaikan dan kehabisan bekal. Nah, mereka ini 8 golongan inilah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Terus selanjutnya yaitu hikmah zakat fitrah. Nah, kita itu kenapa tuh harus membayar zakat fitrah? Yang pertama itu untuk mensucikan diri dan jiwa. Nah, yang kedua adalah sarana menjalin kepedulian. Jadi kita itu harus peduli sesama. Dengan apa? Ketika kita membayarkan zakat fitrah berupa beras, nanti kita akan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu akan memperoleh keberkahan. Orang yang membayar zakat fitrah akan menerima pahala yang sangat besar oleh Allah. Terus yang terakhir yaitu sebagai sarana bentuk rasa syukur kepada Allah. Karena Allah itu sudah memberikan kita rezeki yang melimpah, yang banyak dan cukup, kita harus bersyukur sama Allah dengan cara apa? Yaitu dengan cara untuk membayar zakat fitrah. Nah, sebelum Bu Guru melanjutkan ke materi selanjutnya, di sini anak-anak sudah ada yang pernah membayar zakat fitrah di masjid atau di sekolahan? Sudah, Bu. Sudah pernah di sekolah, sudah diajarkan ya. Sekarang banyak sekolahan yang memfasilitasi anak-anak untuk belajar membayar zakat fitrah. Ini ada video sedikit yaitu tentang pelaksanaan zakat fitrah. Tolong anak-anak diperhatikan sebentar ya. Ya, Bu. Dari materi zakat fitrah ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oh iya, sudah paham semuanya ternyata. Nah, Ya, Bu. ini sedikit ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, kita koreksi bareng-bareng. Coba kamu lingkarin benda yang dapat dipakai untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama ada gambar baju. Itu bisa nggak digunakan untuk zakat fitrah? Tidak bisa. Oh iya, tidak bisa dikerjakan, tidak bisa digunakan. Yang kedua ada beras. Beras bisa tidak digunakan untuk membayar zakat? Bisa. Oh iya, pintar sekali loh ya, ternyata sudah paham. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, Bu Guru kasih tugas kelompok, yaitu anak-anak membuat kelompok 4. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4 anggota. Nah, nanti tugasnya kalian mencari pengertian zakat, mencari syarat wajib zakat fitrah, rukun zakat fitrah, terus waktu pelaksanaan zakat fitrah kalian cari di buku. Nanti kalian tulis di buku. Setelah itu didiskusikan dengan temannya ya. Nanti habis selesai kita presentasikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru kasih tugas evaluasi. Bu Guru itu ingin tahu tuh sampai mana kalian itu paham sama pelajaran kita kali ini. Ini ada tugas, nanti kalian kerjakan. Setelah selesai kalian kumpulkan, nanti Bu Guru nilai ya. Nanti nilainya akan Bu Guru input di penilaian. Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Nah, sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Jika ada kurang dan salahnya Bu Guru minta maaf. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat buat anak-anak semuanya. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.